Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Untuk yang ke berapa ini? 2 atau 3 ini ya. Ya, sampai lupa kita. Artinya sudah sering kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mulai persekutuan doa kita pada hari ini. Kita lantunkan sebuah kidung, ku bersyukur Bapa, banyak yang ku perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu. Sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari pemberian Tuhan di minggu kedua bulan Juli ini. Ada banyak hal yang boleh bersama-sama kami alami. Terkadang mendatangkan sukacita, terkadang juga menghadirkan duka cita. Tetapi apapun persoalan-persoalan yang boleh terjadi dan kami alami, kami percaya semua persoalan itu atas seizin Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami berhimpun, berkumpul di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami. Ada waktu yang masih bisa kami pergunakan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapak. Bila sebentar kami akan belajar, membaca, merenungkan, serta memperkatakan sebagian daripada sabda Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari ini menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Demi nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan seru permohonan kami ini. Bersama kita katakan, amin. Amin. Shalom. Saya menyapa untuk yang kesekian kalinya. Saudara-saudara semua sudah mendapatkan teks ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau bersama-sama belajar ya tentang tema kita ini agak sedikit apa namanya ini. Kalau dibilang provokatif sih enggak ya. Tapi perlu mengerutkan dahi sebentar untuk kita bisa memahami. Ya, kita akan bersama-sama belajar dengan satu topik, hati-hati dengan kompromi. Ya. Untuk mendasari dari apa yang kita bersama-sama hendak renungkan, Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai kedua. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di kota Roma, pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan kedua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai makhluk sosial, ya, kita ini sangat tidak mungkin untuk tidak butuh orang lain. Nggak ada orang di dunia ini lantaran dia punya kekayaan, ya, yang melebihi dari orang pada umumnya, terus dia merasa nggak butuh orang lain. Rasanya kok nggak ada. Ya, pasti butuh orang lain. Karena apa? Karena kita ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, bergaul itu sangat diperlukan. Ya, makanya kita ini sekarang rame-rame bikin jejaring sosial atau biasa disebut networking. Jadi jejaring sosial ini menjadi sebuah kebutuhan, maka ibu-ibu ataupun bapak-bapak semua nggak punya kuota itu jadi masalah sekarang. Ya, toh? Beras habis mungkin masih agak sedikit tenang. Tapi kalau paket datanya sudah habis, wah bingung. Karena apa? Ya beli beras bisa lewat aplikasi kan. Jadi inilah yang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Ya, terjadi pergeseran apa namanya? Cara bergaul dan sebagainya. Jadi rasa-rasanya bagi sebagian orang sekarang ini tidak berada dalam sebuah pergaulan global, ya nggak bisa diterima di berbagai macam grup-grup WhatsApp gitu, itu bisa jadi masalah tersendiri. Nah, beberapa dari teman-teman kita yang sedang kita tangani, ya, karena ada kalanya tiap hari Kamis juga ngisi apa itu, psikososial ya Bu ya, ibadah. Nah, itu dalam konteks obrolan yang saya coba bangun, saya sering menemukan problematika yang terjadi itu sebetulnya karena ya yang bersangkutan itu mengalami problem dalam bersosialisasi. Ya, saya menemukan beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu juga saya sempat WA Bu Novi konseling gitu ya. Jadi saya suka konseling orang tapi suatu saat saya perlu dikonseling juga nih Bu Novi. Ya. Karena ada satu kejadian yang menurut saya wah ini harus cari ahlinya ini. Kalau sudah urusan jiwa itu Rumah Sakit Amino Gondo Utomo ini jagoannya ini. Amin. Ya, harus amin dong ya. Ini alma mater kita ini. Menurut saya itu persoalannya sepele. Zaman saya masih kecil dulu, ya tinggal dipoyoi kalau orang Semarang bilang. Dibully, istilah anak muda sekarang. Itu hal yang biasa. Tapi sekarang ini gara-gara sering dibully, orang bisa depresi. Nah kalau sudah begitu nanti urusannya, wah jadi apa berkepanjangan. Ya, kalau sudah sampai harus dirawat, dan kenyataan yang saya perhatikan setiap hari Kamis ada banyak teman-teman kita yang keluar masuk selesai mengalami rehabilitasi, nggak lama balik lagi. Karena ya itu tadi problematika sosial ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, Kitab Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua di mana di sini Rasul Paulus mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa bagaimana saudara dan saya ini bisa mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang dikatakan sempurna. Kalau kita bicara persembahan, apa yang ada di benak kita?
Kalau saya ngomong soal persembahan, bapak-bapak dan ibu-ibu mikirnya apa? Apa mikirnya? Uang, ya dah. Padahal persembahan yang utama itu, yang sempurna itu bukan uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya dibeli pakai uang. Nah, ini yang agak repot ini, ya. Mungkin next kita akan bahas itu. Tapi siang hari ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa ada yang sempurna, yang harus kita kejar dan itu harus menjadi persembahan kita. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat pertama ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang sempurna itu adalah apa? Tubuh kita, hidup kita. Di sana dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, kalau bicara mempersembahkan tubuh, nun sewu ini, bukan berarti kita terus mengorbankan diri kita, bukan. Tubuh di sini bicara eksistensi kita tadi. Yang notabene seperti yang tadi saya sudah jelaskan, eksistensi kita sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita terikat satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita bicara hati-hati dengan kompromi, apa ini? Dikatakan selanjutnya, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Ayat kedua menjadi dasar pemikiran yang bersama-sama mesti kita mengerti. Yaitu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang sempurna kalau tubuh kita ini sama dengan yang lainnya. Dalam terjemahan yang lain, kata serupa itu digunakan kata kompromis. Atau dalam bahasa Indonesia kita, kompromi. Jadi janganlah kamu kompromi dengan dunia ini. Nah, saya mau mengajak kita melihat nih. Bagaimana supaya kita ini tidak terjebak pada arus deras ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ilmu kedokteran sampai hari ini, ya kalau saya kurang pas, mohon dikoreksi karena saya bukan dokter. Tapi dari berbagai sumber yang saya baca, sampai dengan hari ini yang namanya influenza itu belum ada obatnya. Betul? Betul atau saya yang betul? Ya, influenza itu sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Ini menarik ini. Kenapa? Influenza itu yang kita seringkali paham di dalam kata influenza itu ada kalimat yang familiar. Apa itu? Flu. Ya. Kalau kita sering mengartikan itu pilek. Nah, padahal mungkin kalau penjelasan medisnya tidak sesederhana itu ya. Ya, saya tidak akan masuk ke ranah yang saya tidak tahu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata flu ini juga mengingatkan kita pada kalimat influen. Jadi kalau tadi dikatakan influenza, itu kata dasarnya mungkin influen. Ya, dalam arti bahasa Indonesia kita, influence itu apa artinya?
mempengaruhi. Ya toh? Makanya anak-anak muda kita ini sekarang punya profesi baru ya di medsos itu. Sebagai apa dia? Influencer. Nah, yang tugasnya mempengaruhi orang lain. Ya, kayak apa namanya? Mungkin seperti hanya endorsement ya. Jadi ini kalau kebablasan nanti saya jadi pengiklan ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, kenapa ini penting untuk bersama-sama kita perhatikan? Ya, karena kita menghadapi zaman yang terus bergerak, ya, macamnya macam-macam. Pergerakan zaman yang bergerak sedemikian rupa ini bagi sebagian orang yang tidak sanggup menghadapi, berhadapan, ya, problematikanya ya seperti yang Bapak Ibu Saudara layani di tempat ini. Dibully nggak kuat, ya. Malah atau sebaliknya jadi tukang bully. Kalau tidak salah dalam kesempatan yang lain saya pernah mengatakan ya, orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu sebetulnya kalau kita mau cermati, wah mungkin tempat ini nggak sanggup menampung. Karena di luaran sana banyak orang dengan gangguan jiwa. Ya, orang suka nyinyir, orang suka ngebully orang. Ya, menurut saya itu pun juga kategorinya jiwanya terganggu. Jadi kalau kita bahagia, kita senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang, kita kebalik-balik itu. Yang harusnya kita senang dong lihat saudara kita senang. Jadi kalau teman kita sekantor ngasih tahu sebetulnya bukan pamer, cuman karena dia saking senangnya, dia berbagi kebahagiaan dengan saudara. Wah, aku dibeli, dikasih hadiah sama suamiku, hadiah perkawinan. Arloji lo ini bagus lo. Tujuannya itu bukan pamer. Karena saking senengnya, maka dia ingin kebahagiaan itu dibagikan ke kita, ke temannya. Lah kalau kita kena ODGJ tadi, dengan gangguan jiwa tadi, yang harusnya kita ikut senang dengan orang yang senang, tapi malah kebalik toh seringkali. Kita susah lihat orang seneng. Nah, terus ngegosip, gibah. Gampang ngono dipamer-pamer gitu. Kan masalahnya bukan berapa harga arloji itu toh. Tapi kenapa kita jadi terganggu jiwa kita? Sukacita kita jadi hilang. Nah ini saudara, influence seperti ini bisa merusak kita sadar atau tidak sadar. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah serupa dengan dunia ini. Not compromise. Wah, kalau kita dengar begitu, berarti nasihat ini ngeri-ngeri sedap ini, nggak boleh kompromi. Nah, padahal kalau kita lihat, kompromi itu baik nggak sih? Tergantung. Tapi dalam event tertentu, dalam situasi dan kondisi tertentu, kita kadang-kadang mesti kompromi. Kayak apa? Ya, gambar ini. Bagaimana bisa berjabatan tangan? Pasti ada agree dong, ada persetujuan, ada kesepakatan, ada mufakat. Saudara, menikah pun juga butuh kompromi.
Apakah pasangan kita itu sudah seperti yang kita mau? Belum tentu. Tetapi kalau kita paksakan kemauan kita terhadap pasangan kita itu, kira-kira bagaimana hasilnya? Ya nggak jadi nikah, jomblo nanti. Ya, Bu Novi sudah ngelirik saya ini. Ya, tak doakan Bu, tenang saja. Ya, yang penting siap kompromi saja. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh kompromi ini yang seperti apa? Itu sebabnya saya memberi warning ini kan, hati-hati. Hati-hati dengan kompromi. Di satu sisi kompromi ini kita perlukan. Tapi kan tidak pada semua persoalan kompromi itu harus kita lakukan. Amin. Nah, mana yang perlu kompromi, mana yang tidak perlu kompromi, itu yang penting untuk bersama-sama kita perhatikan. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, bahwa sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Bahkan dalam bergaul acap kali kita berhadapan dengan perbedaan pandang, beda pendapat. Di ruang lingkup pekerjaan ini, ya. Ketika saudara menjadi pemimpin, kepala bagian, atau saudara menjadi orang yang dipimpin, ya, tidak semua yang terjadi itu bisa kita terima, bisa kita mengerti, kita bisa setuju. Nah, kalau itu terjadi, butuh yang namanya kompromi. Kompromi bisa jadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tadi. Sehingga sepertinya sulit bagi kita menuruti nasihat Rasul Paulus ini. Kok nggak boleh kompromi? Sebetulnya bukan seperti itu. Ya, Rasul Paulus tidak mengharapkan kita ini jadi orang-orang yang dalam bahasa Belanda yang sering sudah menjadi bahasa serapan mungkin. Jadi orang yang saklek. Pokoknya ini. Walah, kalau sudah model begitu ya repot. Ya. Jadi pemimpin pokoknya ini, ya, bawahannya bisa stres semua. Padahal kita ngurusi orang stres. Lah kalau yang ngurusi orang stres terus orang stres itu yang ngurusi siapa? Jadi kadang-kadang kompromi ini perlu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Ya, yang pertama harus paham tidak dalam semua hal kita ini dilarang kompromi. Nah, paling tidak kita belajar dari ini saja. Ikan, ini disebut apa ini? Ikan asin, toh? Tapi ikan di laut itu asin enggak dagingnya? Enggak, padahal hidup di air asin. Jadi kita perlu bersama-sama belajar, ya, walaupun sekitar kita ini tidak seperti yang kita harapkan. Berkembangnya pola pikir mereka tidak sebagaimana yang sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Hal itu jangan mempengaruhi kita. Belajar dari ikan ini. Hidup di air asin tapi dia tidak pernah asin. Saat mana dia jadi ikan asin? Saat apa? Mati. Kalau dia mati baru bisa asin dagingnya. Tapi kalau dia tidak mati, hidup begini, enggak bakal asin. Jadi kalau kita mati dalam artian kata tadi, kita terkontaminasi, kena virus tadi,
Ya, karena influence tadi, terpengaruh tadi. Maka kita menjadi serupa. Nah, itu yang Rasul Paulus ingatkan, jangan sampai seperti itu. Jadi harus paham bahwa tidak semua hal kita ini dilarang kompromi. Ya, hal-hal yang mana yang bersifat mendatangkan kebaikan, ya. Karena apa? Bergaul itu butuh seni. Saya ngobrol dengan salah satu, mudah-mudahan nih kalau ketemu lagi sudah tidak ada di sini gitu ya. Dia ngomong, wah dia gini-gini Pak. Saya pikir, ya sebetulnya bagaimana luasnya kita saja gitu loh. Karena suami saya begini. Lah kalau suamimu tidak seperti yang kamu harapkan, lalu kamu paksakan apa yang ada di pikiran kita untuk dikerjakan oleh suami kita, ya yang stres tuh pasti. Kenapa? Di luar kita ada orang lain, betul? Betul ya? Orang lain itu belum tentu caranya mikir seperti kita. Betul? Saya sama istri saya, sama putra saya, itu belum tentu sama. Saya punya pikiran A misalnya. Saya komunikasikan kepada putra saya. Belum tentu putra saya setuju. Nah kalau tidak setuju, saya paksa gitu. Ini demi kebaikanmu. Nah itu saklek namanya. Yang ada saya stres, atau kalau tidak putra saya stres. Maka di situ butuh kompromi. Nah ini yang saya artikan. Bergaul, hidup itu butuh seni. Jadi harus luas. Kalau orang Semarang nyebut prigel. Luas. Mungkin belum sekarang ini saya paksakan. Ya wis, aku ngalah sih. Nyari waktu yang tepat. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, yang dilarang itu adalah jadi sama, serupa. Ikan di laut ini loh, saudara. Asin airnya, tapi dia tidak mempengaruhi. Dia jadi ikan asin ini kalau nanti sudah mati. Yang dilarang oleh Rasul Paulus itu menjadi serupa. Tinggal di lautan, tapi tetap punya prinsip. Bagian terakhir, berubahlah oleh pembaruan budi. Kata berubah di dalam ayat ini, Rasul Paulus menggunakan kata metamorfose. Nah, kalau kita bicara metamorfose, kita ingat dengan apa? Kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu yang indah dan lucu ini apa awalnya? Ulat. Ketika dia masih jadi ulat, kira-kira banyak orang yang suka nggak? Enggak, jijik. Berproses dia. Kupu-kupu yang indah ini berangkat dari ulat. Melalui proses yang panjang, ulat berubah jadi kepompong, lalu berubah jadi kupu-kupu. Proses. Maka ini yang perlu juga kita bersama-sama perhatikan. Berproses. Hal yang bisa menghindarkan kita dari kontaminasi dengan dunia ini adalah berproses, bermetamorfose. Bertahap. Wah, aku rung iso, aku jek gampang ngamuan. Berproses. Karena ulat akan menjadi kepompong. Kepompong nanti jadi kupu-kupu. Enggak mendadak lahir langsung jadi kupu-kupu. Enggak. Prosesnya sebentar atau lama? Lama.
Ada kemungkinan gagal? Ada, besar sekali. Karena ketika dia jadi kepompong, ya biasanya ini, kalau saya salah tolong dikoreksi, ini yang disebut sutra itu bukan? Orang akan tertarik sehingga menghambat proses jadi kupu-kupu, atau setidaknya lingkungan kita tidak memberi dukungan sehingga metamorfosis kita terganggu. Jadi ada banyak persoalan, saudara dan saya ingin menjadi baik, tetapi kita berada di waktu dan tempat yang salah, itu pun juga bisa menjadi masalah. Maka bersyukurlah saudara siang hari ini berada di habitat yang tepat. Kenapa saya katakan tepat? Difasilitasi negara loh ini, saudara. Ya, harus bersyukur loh. Diberi ruang, diberi waktu untuk mencari Tuhan. Jadi kalau ini tidak kita gunakan, proses ini tidak kita gunakan, tidak mungkin kita menjadi kupu-kupu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kompromi mungkin suatu cara buat bisa bersosialisasi. Namun waspada bahwa ada hal-hal prinsip yang tidak bisa ditawar. Yakni ketika hal itu menjadikan kita bukan sebagaimana yang seharusnya. Saudara mesti sadar, mesti ingat, saudara dan saya ini adalah kupu-kupu. Gen kita ini bukan ulat sembarang ulat. Ada ulat yang bikin gatel loh. Nah itu ulat yang bikin gatel itu bisa jadi kupu-kupu nggak? Ya sampai kapanpun dia jadi ulat dia. Ya, jadi saudara dan saya ini ulat yang menjadi kupu-kupu. Bagaimana bisa jadi kupu-kupu? Harus berproses. Ketika berproses kita akan menghadapi berbagai persoalan. Nah, persoalan-persoalan itu ketika kita hadapi, hati-hati. Tidak semua persoalan itu jalan keluarnya kompromi. Ada yang harus tegas ketika itu menyangkut apa yang bisa mengganggu kita mencapai target ini. Kita berada di lingkungan yang tidak semua karyawan di Amino ini seiman dengan saudara. Saudara berada di lingkungan yang seiman dengan saudara. Itu pun juga tidak menjamin kita bisa menjalani dengan lebih baik. Artinya apapun yang sekarang sedang kita hadapi, kita mari belajar menjadi pribadi-pribadi yang pandai bergaul. Sehingga ini kita bisa hidup. Karena tujuan kita kan mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan. Bagaimana hidup kita ini bisa berarti kalau hidup kita ini tidak mengasihkan. Setidaknya mengasihkan untuk diri kita sendiri dan juga mengasihkan bagi orang lain. Jangan malah saudara dan saya ini jadi ulat. Gateli koncone. Jadi kita datang aja orang bubar. Jangan bangga, wih kabeh sak amino wedi mbek aku. Lu malah jangan bangga. Itu gagal kita. Karena kita ini harus bisa menjadi, kita kan punya tugas garam dan terang toh. Sebisa mungkin orang seamino itu senang sama kita. Karena dengan begitu baru kita bisa menginfluence dia sebagaimana yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan. Nah itu yang Rasul Paulus maksudkan. Persembahan ketika hidup kita bisa berguna, berdaya guna sebagaimana kupu-kupu ini. Ini kan punya tugas menyebarkan dari bunga, ngambil
sari putih sari ya toh, dikembang. Ini jadi punya tugas dari seekor ulat yang tidak menarik, tapi punya tugas. Tapi sebelum itu bisa diwujudkan, dia harus berproses. Nah, mari, saudara dan saya berada di institusi ini bukan kebetulan. Bukan hanya persoalan pekerjaan, bukan soal penghidupan. Tapi hidup saudara dan saya pada siang hari ini diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana hidup kita bisa menjadi persembahan yang hidup? Hidup kita harus berkualitas. Bagaimana bisa berkualitas? Sebagai makhluk sosial kita harus menjalani hidup ini dengan penuh kegembiraan tadi. Yang ada kalanya menghadapi masalah, problem. Nah, tidak semua problem itu saudara mesti kekeh dengan sikap, dengan prinsip, dengan pendapat. Kalau memang itu masih bisa dikompromikan demi kebaikan, kenapa tidak? Tetapi sebagaimana tema kita harus hati-hati. Tidak semuanya perlu dikompromikan. Kalau itu prinsip, tidak. Biarlah kiranya apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini menjadi berkat bagi saudara semua, menjadi penyemangat karena saudara menghadapi beban yang mungkin tidak mudah, ya. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga siang hari ini kami kembali Engkau sadarkan dan ingatkan bahwa dalam bergaul ada pengaruh, saling mempengaruhi, tarik ulur. Namun biarlah kiranya sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami bisa memiliki kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan kerja kami. Sehingga kami mampu mengeluarkan pengaruh positif di lingkungan tempat kami kerja sekarang ini. Sehingga nama Tuhan sajalah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sekalipun mungkin jumlah kami tidak banyak, tetapi biarlah kiranya kami berkualitas, menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mampu menyuarakan suara-suara kenabian di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada sekarang ini. Kau berkati ya Tuhan sebagai apapun kami, baik sebagai staf, karyawan, sebagai tenaga medis, kiranya Engkau menyertai memberkati. Kau pakai ya Tuhan persekutuan doa Efrata di tempat ini untuk menjadi berkat bagi rumah sakit jiwa daerah Amino Gondo Utomo secara khusus dan menjadi berkat bagi kota Semarang secara umumnya. Sehingga nama Tuhan sajalah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Sebab demi nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama kita katakan, amin. Amin. Pada selesai, hati kita.